For even after Adam and Eve fell and sinned, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari saya ajak tuh bangkit berdiri, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau datang dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita karena kasih-Mu, penyertaan-Mu nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Hingga kami boleh bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan dengan penuh iman. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
syukur padamu Tuhan. Kami percaya inilah hari yang terbaik bagi kami. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berkali. Katakan dengan penuh iman. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berkali imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berkali imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab firman Tuhan pasti kekal untuk selama-lamanya. Janji Tuhan pasti digenapi dalam setiap hidup kita. Amin. Firman-Mu Tuhan yang ku andalkan. Aku percaya, serahkan hidup kami padamu Tuhan, dan ku berserah. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Firman-Mu Tuhan kami andalkan, yang ku andalkan. Aku percaya dan ku berserah. Katakan dengan sepenuh hati, rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Amin. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Sekarang saatnya bukan untuk diam dan bukan untuk ragu, saudara. Mari kita terus naikkan pujian kita. Haleluya. Katakan dengan penuh iman. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Amin. Kau genapi
menggenapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Katakan sekali lagi, rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau, katakan kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali ya saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Pagi hari ini kami akan berikan persembahan kami. Biarlah Tuhan jangan menguduskan persembahan kami, persembahan apapun itu Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, Happy Super Sunday. Bersama saya Agus Sumadi, kita ikuti iNews minggu ini. Welcome home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Super Sunday AFJF Lamongan Indah, maupun bagi Anda yang baru pertama kali join di live streaming ibadah kami. Kami menyambut kehadiran Anda dengan penuh sukacita, dan bila Anda membutuhkan pelayanan atau informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi petugas kami yang ada di belakang, atau bisa menghubungi nomor WA berikut. Kami menyambut kedatangan Anda dan kami menantikan kembali kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam akan diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Buat teman-teman youth, jangan lupa ada ibadah youth pada hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Ibadah iKids akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 9 pagi di ruang iKids lantai 2. Doa pagi akan dilaksanakan secara online dari Senin sampai Kamis jam setengah 5 pagi dan secara onsite setiap Sabtu jam 5 pagi di gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara non-tunai, bisa melakukan dengan cara scan kris berikut. Ibadah iWoman akan diadakan pada hari Rabu jam 9 pagi di gereja. Dan bagi jemaat yang ingin memiliki kaos Align yang ingin ikut dalam pemesanan, bisa menghubungi Ibu Tika atau Saudara Abed. Demikian iNews kita minggu ini. Tetap ikuti sosial media gereja yang ada di YouTube, Instagram, dan WA Group untuk senantiasa mengikuti informasi perkembangan gereja. People is our mission, connect with God, and make disciples, align in promise. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan bagi setiap kita. Bahkan Tuhan selalu menjadi penolong di dalam kesesakan. Itu terbukti ya Bapak Ibu. Sampai detik ini, di tahun 2026 ini hampir 1 bulan berlalu, Tuhan Yesus masih menyertai kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun keadaan kita, baik itu dalam suka maupun duka, dalam pergumulan maupun dalam kesesakan, Tuhan Yesus sangat menginginkan kita untuk tetap dekat dengan Dia. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memberikan penyembahan kita hanya bagi Dia. Sebab hanya Dialah Tuhan, sumber kekuatan kita. Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Dialah kekuatan kita. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah lalu di setiap hidup kami Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur selalu Tuhan buat segala kebaikan-Mu.
Kasih-Mu luas, Kasih-Mu besar Bapa, melingkupi setiap kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Sekali lagi katakan dengan iman kita. dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan kami. Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kau sumber mata air kehidupan kami Tuhan. Di saat kami kering, Engkau yang menyegarkan jiwa kami.
Di saat kami lelah Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap kami. Kami mau bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Sebab Kau Allah, Kau Tuhan yang besar. Perbuatan-Mu nyata Tuhan. Perbuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu ajaib Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur-Mu hanya
Kau kekuatan, kau perlindungan, Tuhanku besar. Siap kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Siap kami boleh merasakan jamahan-Mu ya Yesus. Urapan yang baru, merindukan aliran sungai yang baru Tuhan. Penuhkan Tuhan. Ya korene hanata sikiri adabo. Ya kini nama syakara tasikiri nama talakone. Kiri ana mano sikara tolohan kiri disa. Ora kana malayara la basara katolakiona masyikiri lalam. Kau yang mengerti setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
saja katakan, menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Cukupi, Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Dalam diam kami berharap kepadamu Tuhan. Dalam keheningan kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur segala kebaikan-Mu ya Yesus. Sampai hari ini kami boleh berada di sini, ini semua karena kebaikan-Mu. Bukan kekuatan kami Tuhan. Bukan apa yang kami miliki Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Kau memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sungguh luas ya Bapa. Kasih-Mu tak terbatas. Biarlah setiap hari kami boleh selalu mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat keindahan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan menyegarkan setiap jiwa kami. Kami yakin dan percaya ada pesan yang tersampaikan dari firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucapkan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Mari semua sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama kembali untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, untuk belajar bersama setiap apa yang ingin Tuhan pada kita untuk kita lakukan. Saudara, beberapa hari ini kita merasakan ya, udaranya cukup dingin ya kalau pagi. Bahkan dari malam hujan, terus pagi kalau biasanya pakai AC, AC-nya dimatikan ya. Terus kipas anginnya ya mati dulu karena sudah cukup dingin. Kalau pagi ya, apalagi setiap beberapa hari ini setiap pagi kita disambut oleh gerimis, ya, tambah syahdu kelihatannya. Tapi kali ini kita juga bersyukur ya berada di tempat ini cuaca cukup terang, walaupun mungkin masih dingin, ditambah mungkin AC kita ya cukup sejuk ya. Ya. Saudara, memang kita memasuki musim dingin. Ya. Dan di beberapa tempat kita juga tahu ada salju yang turun ya, beberapa bagian ada salju. Ada tempat-tempat yang indah di musim hujan, ada tempat-tempat yang indah di musim salju. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat ke satu tempat wisata ya, di satu pegunungan ya, pegunungan namanya Yulong di daerah Yunan ya. Itu kebetulan sehabis musim gugur ya. Jadi
hampir memasuki musim dingin, tapi masih ada beberapa tempat yang bersalju. Ya. Pegunungan ini dinamakan Jade Dragon Snow Mountain, ya, atau Gunung Yulong. Tingginya 5.596 di atas permukaan laut, ya, di dekat kota Lijiang, ya, di daerah Yunnan di sana. Nah, di sana ada satu tempat observasi untuk wisatawan. Ya. Jadi enaknya kalau di negara yang lebih maju, tinggi gunung sekian itu kita nggak perlu mendaki, kita cukup pakai cable car atau kereta gantung. Ya. Sudah sampai di ketinggian 4.506. Nah, di situ kita bisa melihat pemandangan yang bagus, bisa berfoto. Nah, kemudian kita bisa naik lagi nih, ada trap-trapannya naik. Nah, itu sekitar 100-an meter, 4.680 itu di puncak tertingginya untuk bisa dicapai manusia. Ya. Padahal kalau gunung-gunung di Indonesia yang tertinggi itu di Puncak Jaya 4.800. Ya. Nah, di sini saya merasakan suatu udara yang cukup dingin, melebihi dari yang kita rasakan di Indonesia. Ya. Saat itu belum musim dingin, sudah mencapai 4-6 derajat Celcius. Jadi harus pakai mantel, harus pakai yang anget-anget semua, ya. Dan yang satu hal lagi, setiap wisatawan yang ke sana itu memerlukan satu tabung oksigen. Jadi wajib, seperti baygon itu ya, jangan keliru baygon disedot. Ya. Jadi tabung oksigen karena udaranya, oksigennya cukup tipis, ya, jadi memerlukan satu bantuan. Ya. Nah, Indonesia saat ini memasuki cuaca yang cukup ekstrim, BMKG, ya. BMKG itu bukan warung kopi, ya, untuk mampir, bukan. BMKG mengukur cuaca ekstrim, Jakarta banjir. Ya. Kita melihat hujan cukup lebat. Di akhir tahun yang lalu, November, ada satu bencana, ya, terjadi di daerah Sumatera. 3 provinsi kena bencana, banjir, tanah longsor, ya, di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya. Nah, sungguh bencana itu membuat pilu semua orang. Ya. Mereka yang merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Ya. Hartanya hilang, hanyut, ya. Jiwa manusia melayang, ya, karena ada bencana yang cukup dahsyat. Ya. Cukup membuat kita ngiris. Kalau di tempat lain ada tempat-tempat yang indah, ini Sumatera menjadi porak-poranda, ya. Menjadi satu hal yang mengerikan. Ya. Banyak bantuan yang harus diberikan kepada rekan-rekan manusia yang ada di sana, ya, korban-korban jiwa, ya. Ada yang meninggal dunia, hilang, dan mengungsi semuanya. Ya. Di daerah Sumatera Barat, saya juga pernah ke dinas ke sana, ya, di Kota Padang, itu sudah masuk Sumatera Barat. Ya. Kemudian naik lagi itu 5 jam dari Kota Padang itu ke namanya Lubuk Sikaping. Nah, antara Padang dan Lubuk Sikaping itu ada Kota Bukit Tinggi yang ada jam gadangnya itu. Nah, bencana itu terjadi di Kabupaten Agam. Pak Agam ada di sini? Oh, nanti belum. Ya. Di Kabupaten Agam bencana terjadi di situ. Kalau dulu saya lewat daerah sana, memang pemandangannya indah, saudara. Ya. Jadi kalau jalan sempit, di satu sisi itu tebing, di sisi yang lain jurang. Itu memang indah, berkelak-kelok. Setiap kali saya dinas lewat di tempat itu, pasti sampai di tempat tujuan, saya muntah-muntah, tidak kuat. Jalannya berkelok-kelok, membuat pusing. Nah, saudara, kita tahu musim itu nanti akan berganti, saudara. Ini musim hujan, ya, mungkin sampai yang lebat-lebatnya sampai Februari atau Maret, ya. Tapi kita melihat sudah nggak ada teori lagi musim seperti waktu kita sekolah. Musim panas bulan April, Oktober. Musim hujan Oktober, April. Ini sudah bercampur. Di musim panas hujan lebat pun bisa terjadi, ya. Perubahan iklim, perubahan cuaca. Cuaca yang ada di dunia
Itu kita tahu yang terkenal, yang kita kenal kan ada beberapa musim kan. Musim urutannya apa ya? Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin ya. Dingin ini yang di beberapa bagian ada saljunya. Nah, di setiap musim ini ada pergantian-pergantian keadaan. Ada bencana, ada hal-hal yang membuat kita itu takut karena dengar berita-berita yang mencemaskan di tempat lain. Dan ini berputar terus musim setiap tahun. Seperti hidup kita. Kita melalui musim-musim hidup. Ada kalanya kita suka, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita senang. Kita merasakan sesuatu yang menggembirakan. Ada kalanya kita menjadi merasa tersingkirkan, kita merasa satu hal masalah yang menimpa kita, ya. Kita merasakan sesuatu yang berputar. Ada kalanya suka, ada kalanya duka. Dan judul untuk sermon kali ini selaras di setiap musim. Selaras bagaimana, Pak? Selaras ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa selaras ketika kita melewati musim-musim hidup kita dengan kehendak Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari satu kitab. Ya, di dalam kitab Pengkhotbah. Kita akan dengarkan dari bacaan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14. Silakan. Mungkin tolong mic-nya bisa dibantu. Ya. Ya. Dari Pengkhotbah 1 sampai 14 tadi cukup panjang ya. Saudara, kitab Pengkhotbah ini ditulis beberapa penafsir menganggap penulisnya adalah Salomo ya, yang punya hikmat. Ya. Tapi ada beberapa penulis juga yang tidak sependapat dan berpendapat bahwa itu berbicara tentang Salomo, tapi penulisnya lain. Mungkin dikumpulkan dari pesan-pesan Salomo, dikumpulkan dijadikan satu kitab menjadi satu ya, kitab Pengkhotbah. Ya. Dan ketika awal-awal saya membaca Alkitab, ketika membaca Pengkhotbah, saya ini bingung. Ya. Isinya saudara, segala sesuatu sia-sia, segala sesuatu menjaring angin. Ini kitab apa yang ngajari kok pesimis gitu ya. Ngajari kok pesimis, segala sesuatu sia-sia. Apa sih yang kita bisa pelajari? Enggak ada yang bisa membangun kata mungkin pikiran saya seperti itu. Ya. Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Ya. Apa dari keseluruhan kitab Pengkhotbah ini yang membuat kita akan menjadi sesuatu menjadikan kita untuk mengerti dan kuat di dalam bertumbuh di dalam Tuhan ya. Rohani kita bisa bertumbuh di dalam
Tuhan. Ya. Di dalam ayat 1 sampai 8 tadi ada 3 hal yang bisa terjadi ya, yaitu disinggung mengenai kegiatan sehari-hari. Ada menanam, mencabut, merombak, membangun, ya, merobek, menjahit, mencari untung, rugi, itu kegiatan sehari-hari. Kelompok yang kedua yaitu kejadian yang melibatkan perasaan. Ada perasaan menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, berdiam diri, ya. Dan ada juga mengenai peristiwa kehidupan, lahir, meninggal, perang, damai. Ya. Situasi dunia saat ini ya, tidak sedang baik-baik saja, geopolitik ya, di Timur Tengah, di Amerika, ya kita lihat berita-berita, ya, tampak mulai bergolak. Ada waktu-waktu yang disebut di dalam kitab Pengkhotbah di situ. Apa sih yang kita mau pelajari pagi hari ini ketika kita membaca sebagian dari kitab Pengkhotbah tadi mengenai musim-musim dalam hidup kita. Ada waktu-waktunya, ya, ada musim-musimnya. Pengkhotbah berkata, ada waktu menanam juga, ya, menuai, ya. Ada waktu-waktunya dan itu berjalan, saudara. Seperti musim-musim kita, musim hujan, musim panas tiap tahun terus berganti terus, ya. Nah, yang pertama kita melihat bahwa ada kedaulatan Tuhan yang ada di sini, ya. Kedaulatan Tuhan kita melihat di dalam apa yang kita baca tadi, yaitu otoritas tertinggi dari semua ciptaannya itu adalah di dalam tangan Allah kita. Otoritas ada di dalam Allah kita. Semua ciptaannya alam semesta maupun kita manusia yang menjadi ciptaannya. Dan kemudian segala hal itu ada dalam kendali Allah. Tidak ada yang kebetulan. Di dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Allah yang mempunyai kita, Allah yang mempunyai alam ini, maka Dia yang berkuasa, Dia yang punya otoritas tertinggi. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di luar izin, sepengetahuan Allah itu tidak ada yang tidak tahu. Allah tahu. Ada kelahiran, ya, perjalanan hidup, keputusan-keputusan kita, keberhasilan kita, itu Allah tahu dan Allah punya kendali. Ya. Artinya juga tidak ada yang kebetulan. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Indro, kebetulan saya ketemu dengan si A, ya. Kebetulan, ya, tidak ada yang kebetulan. Ya. Semua Tuhan tahu dan semua Tuhan mengerti, ya, apa yang terjadi dalam keadaan di dunia ini. Ya. Nah, istri saya itu sering punya keinginan berharap dalam doanya, ya, dan biasanya sering terkabul. Ya. Contohnya misalnya, wah semoga ada tukang bersih-bersih yang lewat, ya, nanti bisa untuk bantu. Ya. Betul, lewat, ya, terkabul. Ya. Kadang ada hal-hal yang diinginkannya itu terkabul. Doanya banyak terkabul dibanding saya, ya. Mungkin dia lebih banyak berdoa. Seperti mungkin kata pepatah, ya, di balik suami yang culun terdapat seorang istri yang berdoa. Ya. Dalam doa, dalam harapan kita, ya, Allah bisa membuat sesuatu terjadi. Kalau saudara berdoa, saudara berharap sesuatu, ingat Tuhan yang punya kendali. Tuhan yang punya otoritas di dalam kehidupan kita. Dalam kisah Alkitab, ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Dia raja dari Babel, yang saat itu cukup sangat terkenal, ditakuti. Ya. Dalam kitab Daniel, saudara bisa baca nanti. Ya. Dia sangat besar kuasanya, dan dia bisa membunuh orang yang dikehendaki untuk dibunuh. Siapa yang hidup, siapa yang mati, dia punya kuasa saat itu seperti itu. Ya. Kuasanya sungguh besar, bangsa-bangsa yang lain takut gemetar di hadapan dia. Ya. Kekuatan militer politiknya itu sangat besar dan memerintah
Babel yang saat itu mendominasi dunia. Dan orang yang sangat besar kuasanya di dunia ini, Nebukadnezar ini, ternyata akhirnya bertekuk lutut menyembah Allah, menyembah Tuhan. Dan melalui bibirnya dia mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu kekal, bangsa-bangsa dunia tidak ada yang berarti. Tuhan berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Bahkan tiada seorang pun yang berani menanyakan tentang apa yang dilakukannya. Seorang raja yang besar yang menaklukkan bangsa-bangsa, akhirnya tunduk pun mengakui ada Allah, Allah Israel, Allah yang berdaulat, Allah yang punya kekuasaan yang tertinggi. Mazmur 115 ayat 3 dikatakan, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan melakukan yang dikehendakinya. Itu berbicara mengenai kendali otoritas. Dan di dalam kitab Daniel 2 ayat 21, dialah yang mengubah masa dan waktu. Waktu-waktu hidup kita, musim-musim hidup kita. Dialah yang mengangkat raja dan memecat raja. Dialah yang memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan akal budi diberitahukannya kepada orang yang berpengertian. Allah punya kedaulatan, Allah bisa berbuat sekendak hatinya. Kemudian pertanyaannya lah, kalau gitu ngapain saya berusaha? Ngapain saya melakukan ini, itu? Tuhan punya kehendak kok, Tuhan punya kedaulatan, ngapain? Enggak perlu kan? Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ternyata Allah punya kehendak, Allah punya kedaulatan, manusia punya tanggung jawab. Dan ini harus selaras, saudara. Apa sih antara kedaulatan dan tanggung jawab kita? Allah berdaulat sepenuhnya atas apa? Allah memegang kendali atas sejarah alam hidup manusia di dalam kedaulatannya. Kemudian manusia bertanggung jawab membuat pilihan. Saudara pasti mengalami banyak yang harus diputuskan dalam hidup ini kan. Saudara harus memutuskan sesuatu. Habis pulang ibadah, mau makan apa? Nasi pecel situ, atau yang lain, soto. Saudara memutuskan. Itu tanggung jawab kita, nyata dalam hidup kita. Di dalam Allah berdaulat sepenuhnya, tidak ada rencananya yang gagal, enggak ada. Dan kemudian manusia bertanggung jawab secara moral atas dosa dan ketaatannya. Jadi kelakuan kita harus bertanggung jawabkan. Kalau ada orang-orang yang mencuri, kemudian ditangkap, resiko ditanggung dia, dipertanggungjawabkan. Allah berdaulat, peristiwa yang tampak buruk pun dapat dipakai Allah untuk tujuan yang baik, saudara. Manusia dipanggil untuk bertobat, percaya, dan taat. Jadi ada pembagian khusus antara kedaulatan dan tanggung jawab manusia. Dan di dalam keputusan-keputusan hidup kita bisa mulai melakukan sesuatu Bagaimana sih ketika kita memilih pendidikan? Bagaimana kita bisa apa yang dilakukan saat memilih pekerjaan kita? Atau memilih pasangan hidup kita bagi yang masih belum menikah memilih pasangan hidup. Harus memilih pasangan hidupnya yang mana tanggung jawabnya apa sih sebagai manusia. Tidak terus kata, Tuhan sudah menentukan jadi aku asal pilih saja merem Pokoknya yang ditunjuk itulah Tuhan yang menunjukkan. Bukan seperti itu tanggung jawab kita. Tetap ada pilihan, memastikan apakah calon pasangan kita itu punya iman atau dasar iman yang sama. Lalu menilai karakternya, latar belakang keluarganya. Itu tanggung jawab saudara sebagai manusia. Jangan terus kemudian karena mabuk asmara, kotoran rasa coklat. Kalau lagi jatuh cinta, kotoran rasa coklat. Lalu kita harus gunakan hikmat kita, manusia dalam memilih. Dan menjaga kekudusan dalam prosesnya. Proses memilih calon. Apa sih kedaulatan Tuhan dalam hal-hal seperti ini? Kalau kita melakukan pilihan-pilihan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah memilih sesuai menurut kehendak-Mu, aku berdoa Tuhan, hasilnya aku serahkan kepadamu. Gimana kalau kemudian jalannya terasa, dibuka lapang, kita bersyukur.
Tapi kalau jalannya berat Tuhan, kok katanya kelihatannya enggak cocok. Ya. Percayalah Tuhan sedang membentuk saudara. Ya. Tapi kalau sudah menikah gimana Pak? Ya. Itu tadi kan ceritanya belum menikah, cari pasangan. Sudah menikah ya. Dengan antara pasangan suami istri enggak akur. Sering berantem, beda pendapat. Terus saudara bilang, jangan kita bilang, Tuhan aku salah pilih Tuhan. Ya. Aku salah pilih, wes kasep. Ya. Karena sudah menikah. Enggak bisa diretur, ya. Enggak bisa ditukar tambah emang barang. Ya. Enggak bisa Tuhan, ini sudah pilihan. Ya. Nah Tuhan akan bilang dengan sabar, ya, karaktermu berdua sedang aku bentuk dan aku sempurnakan. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki, Tuhan juga sedang bekerja di situ. Tuhan tidak bilang kepada saudara karena pasangan saudara tidak akur, ya. Terus Tuhan ngomong, cukup sudah kasih karuniaku padamu. Pikulah guk yang kupasang dan belajarlah padaku. Itu bukan guk saudara. Ya. Kita tahu bahwa kita percaya Allah punya kendali dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, apa keputusan yang kita ambil. Yang kedua, kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Dari kedaulatan Tuhan, kendali Tuhan, maka manusia punya ketergantungan kepada Tuhan. Amin. Kita punya ketergantungan. Kita punya rasa berserah, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mencari Dia dalam setiap pengambilan keputusan, ya. Mengakui bahwa Dia sumber kekuatan dalam setiap musim hidup kita. Jadi ketika kita mengalami kelemahan, kita mengakui ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Kita sangat tergantung kepada Allah kita. Sama seperti seorang bayi begitu lahir, usia batita di bawah 3 tahun, dia akan belajar untuk bertumbuh. Tidak semerta-merta langsung dia bisa ngomong. Tidak semerta-merta dia bisa berjalan, meskipun bisa berjalan dia masih bergantung kepada orang tuanya. Ya, terus usia masih kecil bisa jalan ngomong baru a atau baru bisa ngomong lancar sedikit, terus naik ojek ke pasar Meranggen beli belanja sendiri, milih lombok, milih daging, ya masih kecil. Enggak, pasti masih ada ketergantungan diantar oleh orang tuanya ke satu tempat, ya. Sampai dia bertumbuh bisa berjalan sendiri. Ketergantungan kita kepada Allah, Allah juga memproses kita. Ya. Kita tergantung dalam setiap situasi, kita tergantung dalam setiap keadaan. Ketergantungan kita juga perlu hati-hati. Ada dalam kisah di Matius 19, ya, ada seorang pemuda yang ngobrol dengan Tuhan Yesus. Ya. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal Tuhan? Ngobrol seperti itu, ya. Tuhan sih jawab, mudah. Apakah engkau sudah melakukan, ya, apa yang diperintahkan? Jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah orang tuamu. Oh Tuhan, saya sudah melakukan semuanya itu. Oke, kalau engkau sudah melakukan semuanya itu, ya, jualah apa yang kau punyai dan bagikan kepada orang miskin. Di dalam Matius 19, 21, 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata Yesus tahu bahwa pemuda ini sangat tergantung kepada hartanya. Hidupnya tergantung kepada hartanya. Ya. Kalau dianalogikan di zaman sekarang, itu tadi kan kisah Alkitab. Di zaman sekarang, mungkin Yesus berkata pada kita yang suka main handphone, medsos, ya, Tuhan akan berkata, ya, hapuslah akun media sosialmu, bantulah orang lain dan melakukan pekerjaan tanpa mengharapkan pujian. Ikutlah aku, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ketika kita dihadapkan seperti itu, ya, lalu kita mungkin ngomong, ya, dengan sedihnya dia berpikir, aduh, foto, video, ya, subscriber, followerku banyak di akun media sosial Tuhan. Aku harus hapus semua. Ya. Ketergantungan kita ke media sosial bisa menjadi
bukan hanya seperti harta yang ada di dalam kisah Matius tadi. Ketergantungan apapun, ketergantungan bukan soal uang saja, terhadap harta apa yang kita punyai. Ya. Kita harus mengarahkan ketergantungan kita kembali kepada Allah kita. Saya punya teman, seorang wanita, satu kali perutnya sakit, kemudian datang ke rumah sakit Panti Wiloso kalau nggak salah. Dia naik ojek car ya, Grab car. Lalu sampai di sana, datang masuk kan mendaftar. Ketika mendaftar ditanya KTP-nya mana Bu? Gitu. Dia cari dompetnya, buka. Dompetnya kan di tas. Ketika buka tasnya, dia lihat-lihat, loh HP-nya di mana? HP-nya nggak ada, dia panik sekali. HP-nya nggak ada di dalam tas yang dia bawa. Lalu dia sampai duduk di lantai ya, nangis ya gitu. Sampai ada seorang ibu yang baik hati, kenapa tanyain ya, HP-nya ketinggalan, nggak ada, kemungkinan di dalam mobil Grab car tadi. Nah, lalu dibantu ibunya, coba ditelepon, ya. Ditelepon nomornya yang ada di sana, ditelepon nomor handphone yang ada di Grab car, nggak diangkat-angkat. Ya, dia semakin panik, HP-nya hilang. Di situ banyak hal-hal yang dia simpan kan di situ. Ya. Nah, kemudian dia telepon adiknya, ya lewat bantuan handphone dari ibu itu untuk menghubungi dari penyedia layanan ya, melaporkan. Nah, kemudian dia coba lagi telepon nomornya, diangkat oleh driver. Drivernya ngomong, ya Bu, ini ada handphone yang tertinggal. Ya. Saya akan antar kembali masuk. Ya. Dia tunggu 10 menit, kok belum ada. Ya. Dia telepon lagi, sebentar Bu, saya masih sampai Barito. Ya. Akhirnya ketemu lagi, ya, diserahkan handphonenya. Wah, hatinya seperti mendapatkan satu hal yang luar biasa ya. Jadi kehilangan akhirnya didapatkan lagi. Mungkin handphone kita juga seperti itu. Ada suami-suami yang menyimpan rahasia di handphone lebih banyak daripada menyimpan rahasianya kepada istri, ada di sini. Atau pasangan yang nyimpan semua rahasianya di dalam handphone, ya, sementara istrinya lebih sedikit rahasia yang dia ketahui, atau suaminya. Ya. Itulah salah satu contoh ketergantungan kita ya, kan sesuatu. Ya. Ada ayatnya, karena di mana HP-mu berada, di situ juga hatimu berada. Betul ya? Betul. HP-mu berada, di situ juga hatimu berada. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan bersandar pada pengertian kita, tergantung kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kita harus berkonsultasi dengan Tuhan. Kita harus masuk dalam doa, kita harus tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Menghadapi situasi yang semakin mungkin perekonomian zaman yang tidak menentu di tahun ini, kita percaya berjalan bersama Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Maka saudara akan merasakan damai sejahtera itu. Amin. Kita percaya saat kita hidup bergantung pada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, tadi yang pertama, Allah punya kedaulatan. Yang kedua, kita punya ketergantungan. Dan yang ketiga, hidup bijak. Hidup bijak. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tadi disebutkan seperti itu kan, di kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Saudara, kalau kita misalnya berandai-andai dalam film itu ada mesin waktu, ada lorong waktu. Kalau saudara bisa masuk lorong waktu kembali ke masa lalu, kira-kira saudara mau pilih masa-masa yang mana? Gitu ya. Misalnya saat kecil, saat remaja, atau saat bayi mungkin tidak tahu ya, tidak ingat apa-apa waktu itu. Ya. Mungkin ada kenangan-kenangan di masa lalu. Kalau saudara masuk lorong waktu dan bisa sampai sana, saudara bisa memilih yang mana ya, masa yang mana. Saudara pengen masa-masa yang mana. Saudara mungkin pengen masa-masa yang bahagia,
kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang lain yang buruk pasti tidak saudara pilih kan. Mungkin saudara punya kenangan, pernah punya foto-foto dengan keluarga, dengan orang tua yang saat ini mungkin orang tua sudah meninggal, atau dengan pasangan kita yang sudah nggak ada di dunia ini ya. Ada kenangan indah bersama orang-orang yang kita kasihi, kita merasakan sukacita ya. Atau ada satu tempat yang menjadi memori. Saudara lihat gedung ini, kalau orang Semarang tahu ya. Gedung apa ini? Pak Budi tahu nih, Pak Budiono. Gedung yang ada di Simpang 5, gedung GOR olahraga itu ya. Ini yang tahun lahirnya 1990 ke sini nggak akan tahu ada gedung seperti ini. Ya, jadi gedung olahraga di Simpang 5 saat itu ya. Mungkin ada kenangan-kenangan saat itu kalau kita lari-lari di Simpang 5 pada zaman itu ya. Nah, saudara, banyak kenangan yang mungkin membuat kita itu flashback kembali, pengen sesuatu kalau bisa terulang, yang bagus-bagus ya, yang baik-baik, kalau bisa terulang Tuhan. Saudara lihat, kenangan itu sudah berlalu, waktunya berlalu, semua sudah berlalu. Ya. Time goes by, waktu itu berlalu, dan kita tidak bisa benar-benar kembali seperti mesin waktu kembali ke sana. Tadi kan hanya berandai-andai ya. Ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis, ya. Ada waktunya suka, ada waktunya duka. Kalau gembira, kalau lucu ya tertawa, ya. Kalau sedih, lagi kehilangan, kita menangis, ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin saat tertawa menangis. Ya. Saya itu termasuk kalau lucu banget tertawa pasti sambil nangis, ya. Ini bukan kena mental loh saudara, ya itu memang bawaan. Kalau terlalu lucu ya, ada air mata yang keluar ya. Menangis ya di waktu tertawa. Nah, saudara, hidup bijak itu bagaimana supaya kita bisa selaras dalam musim-musim hidup kita. Yang pertama, kita menyadari bahwa rancangan Tuhan yang terbaik indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Indah pada waktunya. Sebelumnya di ayat 9 dan 10 itu dikatakan ya bahwa Allah itu memberikan pekerjaan kepada manusia. Ya. Manusia berjuang, berjerih lelah, ya, mencapai sesuatu, dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah pada saatnya. Jadi saudara, jangan berkecil hati ketika kita saat ini sedang berjuang. Jangan berkecil hati atau putus asa ketika perjuangan terasa berat pada saat-saat ini. Mungkin perekonomian saudara butuh sesuatu hal yang luar biasa, terobosan yang luar biasa, sehingga saudara merasa putus asa. Saudara belajar bahwa di sini ya, sesuatu itu Allah tahu. Kita lakukan sesuatu perjuangan kita, Tuhan sediakan sesuatu yang terbaik. Rancangan Tuhan yang terbaik akan terjadi pada saatnya. Ingat kisah Yusuf, dibuang saudaranya, dijual ke Mesir, difitnah, ya. Akhirnya dia naik posisinya ya, sebagai tangan kanan Fir'aun. Segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kemudian yang kedua, hidup bijak yaitu mensyukuri semua pemberian Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Semua yang kita dapatkan adalah pemberian Allah. Jangan seorang pun yang menyombongkan diri. Semua yang kita dapat saat ini, saudara memiliki apa saat ini, itu adalah pemberian Allah.
pekerjaan saudara, apapun ya. Itu Allah yang memberi. Makanya kita perlu mengucap syukur ya. Tidak mengeluh. Ketika keadaan tidak memungkinkan, ketika keadaan rasanya gak enak atau difitnah sana sini, ketika kita harus berjuang ya, kita percaya bahwa ada satu rancangan yang indah untuk diri kita dan kita bersyukur, kita mensyukuri, kita tidak mengeluh. Yang ketiga hidup bijak, yaitu takut akan Dia. Takut dari Ibrani yara, ya. Hormat, kagum, ya. Taat pada perintahnya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 14 dikatakan, aku tahu bahwa segala karya Allah akan tetap ada selama-lamanya. Manusia tak dapat menambah atau menguranginya. Dan Allah bertindak sedemikian supaya kita takut kepadanya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 ini lebih jelas lagi. Sesudah semuanya aku pertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Ya, diciptakan. Jadi ada satu tujuan saudara ketika Allah menciptakan kita. Untuk selalu hormat, takut kepada Dia. Hidup bijak artinya dalam kehidupan sehari-hari kita takut, kita hormat, kita mendengar perintah Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Kita takut, kita kagumi bahwa Allah yang besar itu ya ada dalam hidup kita. Dia selalu menjaga kita, Dia selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa tangannya berkuasa untuk seluruh hidup kita. Makanya kita perlu belajar untuk takut akan Tuhan. Artinya kita melangkah, kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan melalui firman-firman-Nya. Hidup bijak di setiap musim berarti di saat suka tidak melupakan Tuhan. Di saat duka tidak menghujat Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Sama seperti Ayub yang tidak menghujat Tuhan ketika keadaan yang dia rasakan sangat menderita. Ayub dipulihkan akhirnya. Kita bisa hidup di dalam setiap musim hidup kita. Kita percaya kita tidak melupakan Tuhan dan kita tidak menghujat Tuhan. Kita bersyukur atas keadaan-keadaan kita. Highlight kita pada pagi hari ini, kita percaya Allah pencipta alam semesta berdaulat atas musim-musim hidup kita. Yang kedua, hidup selaras dengan kehendaknya di setiap musim berarti mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan berlaku bijak di setiap kehidupan kita. Amin, demikian firman Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dialah Allah, pencipta alam semesta, berdaulat atas setiap ciptaannya. Ajar hati kami Tuhan untuk selaras dengan kehendak-Mu di setiap musim. Saat mentari bersinar pagi, Engkau menuntunku menari di padang berkat. Saat hujan membasahi jiwa, Engkau menaungi dengan payung kasih ilahi-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu terpaut akan Engkau. Di saat musim semi Tuhan menumbuhkan harapan yang baru. Di saat musim panas Dia menguatkan langkah kita. Di saat musim gugur Dia mengajarkan untuk kita melepaskan. Dan di saat musim dingin, Engkau Tuhan mendekapku dengan kehangatan kasih-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Karena pengorbanan Kau jadikan kami baru.
karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu kau jadikan kami baru. Karena pengorbanan-Mu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semuanya kekhawatiran. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami percaya padamu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami merasa aman. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Ajari kami untuk bijaksana Tuhan, untuk bisa mensyukuri atas semua apa yang kami alami, atas semua hal-hal baik maupun hal-hal yang tidak baik. Karena Engkau punya rencana dan Engkau pegang kendali atas hidup kami. Di dalam-Mu kami merasa aman, di dalam-Mu kami merasa berarti, berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan itu di hati kami ya Tuhan, tanamkan itu di roh kami. Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Allah yang luar biasa. Pemilik alam semesta, terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau menaruh harapan kami kepadamu. Dan kami mau semakin hari Engkau memberikan kepada kami hati yang bijaksana. Engkau memberkati iman roh kami Tuhan.
supaya kami bijaksana dalam setiap langkah-langkah hidup kami, selaras dengan Engkau, sejalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah pernikahanmu dan keluargamu, imanmu dan kekudusanmu, pekerjaan dan keuanganmu, pendidikan dan kesehatanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya.